Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, pada tim dari ILC Malang yang saya banggakan anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini marilah kita lantunkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada pagi hari ini kita bisa menghadiri training motivasi love ethic pertama untuk nantinya lulus ya harap tahu dan terus bekerja sukses. Selawat serta salam mohon untuk khidmat konsentrasi pagi hari ini, memohon kepada ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, kemudian membawakan manfaat pada kita semuanya. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya meniti acara berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Muslim Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati tim Indonesia Learning Center ILC dari Malang, Rawo, beliau Bapak dari Malang jauh hadir ke Salatiga, ke SMK Muhammadiyah Salatiga. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya segenap pendamping siswi SMK Muhammadiyah Salatiga, baik dari unsur hubungan industri, beliau Bapak Nurdin, sarjana teknik MSI, Mas Budi Santoso, sarjana teknik atau SPD, kemudian beberapa teman tim, Pak Susyono selaku Ketua BKK yang saya hormati, dan semua tim yang saya hormati semuanya, anak-anakku semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama menyambut langkah kesuksesan bersama memajukan Indonesia dengan sebuah nama Indonesia Learning Center. Adalah pusat pembelajaran di Indonesia yang menjadi kekuatan di Indonesia. Adalah sebuah harapan besar, dan pagi hari ini anak-anakku semua langsung ketemu dari tim ILC untuk mendapatkan pencerahan dan penguatan karakter. Belajar sejak TK, SD, SMP, sekarang sudah SMK kelas 3. Seberapa keyakinan kita meraih sebuah kesuksesan? ILC sudah dirintis sudah sekian tahun yang lalu dan sudah menghasilkan lulusan-lulusan atau produk-produk
dari tempaan pembinaan yang berhasil masuk dunia kerja, dan bukan hanya sekedar masuk dunia kerja, tetapi mempersiapkan sumber daya manusia yang sanggup menghadapi masa depan yang sebenar-benarnya. Semoga anak-anak semuanya basic keagamaan menjadi satu kekuatan inti dalam percaya diri meraih masa depan yang dikuatkan dengan kecakapan, pengetahuan ataupun keterampilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Semuanya untuk HP dimatikan. Ini kita akan konsentrasi khidmat pada materi-materi yang disampaikan oleh tim dari ILC Malang. Sosialisasi keberadaan ILC kerjasama dengan SMK Muhammadiyah ini sudah saya sampaikan, sudah disampaikan Pak Sis, saya, kemudian Pak Sul, yang pada waktu itu kita mengawalinya dengan kunjungan ILC Malang. Jadi keberadaan ILC ini benar-benar ada dan kemudian benar-benar memberikan fasilitas. Jadi jangan ragu-ragu tentang keberadaan ILC ini dan mengantarkan kalian untuk sukses kepada dunia kerja ataupun dunia melanjutkan. Pak Rizky, Pak Iwan, sebelumnya waktu saya berikan untuk paparan materinya. Terima kasih Pak Nurdin atas waktunya. Oke, saya mau ngecek semangat paginya untuk siswa-siswa dari SMK Muhammadiyah Salatiga. Oke, kalau saya teriakkan semangat pagi, nanti kalian bagi semangat pagi. Oke, semangat pagi. Ada pagi-pagi luar biasa. Tapi kayaknya kurang sarapan, belum ada sarapan. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya. Di sini ada yang anaknya DPR Salatiga? Ada? Ada nggak? Kalau ada boleh keluar, karena nggak butuh materi. Ada di sini udah keterima di perusahaan besar, Beauty Group, Super Group, Mama Group, belum? Kalau udah, silakan keluar. Maka kalian nggak butuh materi di sini. Ada lagi di sini kakaknya Rafathar ada? Ada ya? Kalau ada, maka kalian nggak butuh ikut acara pada hari ini. Ya, kalau kalian ternyata bukan siapa-siapa, kalau kalian ternyata bukan apa-apa, jadi tolong didengarkan. Guru kalian bicara tolong didengarkan. Paham ya? Oke, sebelumnya saya mau kursi paling depan diisi dulu. Silakan ingin menjadi seorang profesional, kerja yang profesional, betul ya? Perusahaan pun akan cari calon karyawan yang profesional, betul? Kira-kira profesional itu apa? Ada apa kira-kira? Mas, kalau kalian nggak mau di sini, keluar saja. Ya, yang saya katakan, kita ILC 2000 lulusan ILC itu rata-rata dari SMK semua. Sehingga kita tahu bagaimana karakter anak SMK. Lalu apa yang kita harapkan dari karakter anak SMK? Ya kamu dulu. Dari hal-hal yang kecil, bagaimana kalian diam ketika ada materi. Makanya saya buat perjanjian di awal. Kalau kalian ternyata memang tidak sudah lebih, ya tadi ya, anaknya DPR, terus kakaknya Rafathar, feel free tulis. Karena kalian nggak butuh materi kamu, betul ya? Oke, jadi tolong ya. Kira-kira profesional itu apa mas? Sering kan? Apa profesional itu? Kalian ingin menjadi seorang profesional, betul ya? Orang-orang yang bayarannya tinggi, orang-orang yang bayarannya berharga, itu orang-orang profesional, betul ya? Kira-kira profesional itu orangnya
Jadi adalah suatu sikap kerja yang positif, ya, yang semangat, yang dilandasi spirit, nilai atau value dan keahlian yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap pekerjaan, tugas maupun aktivitas. Jadi setiap kalian melakukan sesuatu, kalian di SMK, kalian belajar bagaimana cara belajar profesional, ada memberikan sikap positif. Pagi semangat, pagi masuk kelas dengan semangat, lalu apa? Memberikan setiap nilai, added value, setiap nilai dalam setiap pekerjaan yang kalian buat. Ketika kalian belajar, kalian lebih rajin daripada yang lain, kalian lebih lama belajar, itu memberikan nilai added value. Itulah profesional dengan apa? IELTS ada profesional. IELTS profesional dengan apa? Pertama dengan spiritualitas. Kenapa spirituality ini penting? Kira-kira kalian nanti bekerja, kalian akan mendapatkan rezeki ya? Itu rezeki ya? Kira-kira siapa punya rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau ngasih, kalian akan dapat. Kira-kira kalau kalian bekerja, pantang, kalian bekerja pagi sampai pagi, kerjaan kalian keras, tapi rezekinya sedikit, ada kan? Tukang batu, tukang pasir, tuh, pol kan? Tapi kira-kira yang dapat sedikit kan ya? Nah itu adalah kalau kita ingin mendapatkan rezeki, maka kita harus mendekatkan kepada yang punya rezeki, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah pentingnya nama spirituality. Ya semoga kalian di SMK model dan sangat bagus spirituality-nya. Yang kedua apa? Ada quality, mas. Kualitasnya akan dilihat. Bagaimana kualitas IELTS kita training, bagaimana kita mengajarkan materi PMC dengan sangat bagus. Yang kedua adalah safety. Ya. Kenapa safety ini penting? Mau kalian sesoleh apapun, mau kualitas kalian sebagus apapun, kira-kira kalau 2 tangan hilang karena kerja, kira-kira bisa nggak ya quality? Enggak ya? Apalagi kalau mata kalian hilang 1 karena pekerjaan, kira-kira gimana? Nggak berguna ya? Nah ini pentingnya yang namanya safety. Yang keempat adalah environment, mas. Kenapa ini sangat penting? Karena saya sangat banyak melihat, saya sangat iris ya terhadap bagaimana masyarakat di Indonesia saat ini. Dia pintar, dia soleh. Ketika dia lewat di jembatan, dia buang sampah sembarangan. Itu gimana? Hilang solehnya. Ya. Kenapa? Karena bagaimana kepedulian dia terhadap lingkungan. Nah ini adalah yang melandasi IELTS jadi profesional dalam training center yang tergambarkan dalam workshop dan fasilitas kita nanti yang malam. Nah ini adalah workshop kita, mas. Ya, itu workshop kita minimalis karena nggak sebesar SMK Muhammadiyah Salatiga. Ya, di sini ada tempat prakteknya, nanti komponen kita stacking, kita tumpuk ke atas. Ini suasana pagi di IELTS. Ini ada suasana praktek, ada 4 base. Setiap base ini berarti adalah base ini adalah ruang praktek. Nah ini adalah kita. Ini komponen-komponen alatnya kita stacking. Ya, namanya alat berat. Komponennya pun berat dan besar. Gitu. Nah ini adalah komponen-komponen yang ada garda, ada transmisi, ada hidrolik dan hidrolik pump. Ini adalah engine. Ya, kalau kalian biru mungkin hanya sampai hanya seperempatnya aja mungkin, 3/4-nya aja yang biru. Kalau kalian di sini ada yang TKR, ada yang TSM, ya paling TKR segini aja ya, izinnya ya. Nggak perlu alat berat, hebat. Ini ruang kelas kita, ya, suasana pembelajaran, ruang kelas kita ber-AC, kursi yang nyaman, meja yang nyaman, penggunaan proyektor. Nah ini adalah ruang musola kita, ruang depan adalah musola. Jadi setiap pagi kita wajibkan untuk sholat 2 dan setelah itu sholat yang lainnya pun berjamaah. Adalah ruang praktek, ruang serbaguna kita di workshop. Ini adalah kemarin seleksi training dan seleksi untuk ke UT Group
PT Bina Pertiwi. Di sini ada satu lulusan SMK Muhammadiyah 5 di paling depan, Aris. Nah ini dosen, jadi kita ada fasilitas training, kita ada dosen kita untuk training ILC. Ini ada ruang kelas, ruang meeting, ini ruang makan, ada forklift juga. Nah ini adalah fasilitas kita juga, ada ekskavator, ada truk, ada vibro, ada doster dan lain-lain. Ini praktek. ILC, tim ILC juga merupakan seorang profesional dalam bidangnya. Hampir 14-15 tahun di alat berat sebagai praktisi. Rata-rata dari mana? Rata-rata ada dari PT United Tractors, ada dari PT Trakindo Utama, ada dari PT Pama Persada, ada PT dari Rekobana Abadi. Ada lagi kita pun juga ada dosen rata-rata adalah lulusan luar negeri dan S2. Ini Pak Yuga ini adalah lulusan dari Taiwan. Pak Adit ini adalah lulusan kemarin baru pulang dari Oxford University. Ya. Apakah ILC belum ada anak-anak dari SMK Muhammadiyah Salatiga? Sudah ada. Pertama adalah ada Wahyu Adi Saputra, ada Aris Prasetya yang alhamdulillah keduanya sudah terima di perusahaan di Jakarta. Namanya adalah PT Bina Pertiwi. Itu adalah salah satu perusahaan UT Group. Semoga kurang lebih selama 2-3 bulan udah berangkat. Sekarang ada yang satu lagi yang Mas Sulaiman, kakak kelas kalian, dia juga masih menunggu keberangkatan. Mereka udah tes, dinyatakan lolos dan sudah meninggal juga. Ini adalah fotonya, Aris. Ya, jadi truk tambang itu kayak gini sih. Ya tingginya ya. Nah ini kalau normalnya segini, berarti berapa? Mas Aris ini ditumpuk tinggi dari sampai atapnya ya. Kita bekerja sama beberapa perusahaan untuk di dealer, ada Yuki, ada nama Lomex, ada produk sama. Ini sekilas saja. Untuk mining kita bersama dari pertambangan. Untuk di hauling transportasi kita juga ada beberapa perusahaan. Untuk di sawit di perkebunan kita juga ada perusahaan bersama dengan ILC, ada Kayamas, ada Kayu Lapis, Kapatik, Yutepa, Emsal. Di konstruksi juga sama, ada Grogol, Sumber Muda Rezeki, ada Bikinnya, Monojoyo. Di area manufacturing itu juga ada beberapa nama, DSS, ILC, Widita. Untuk produk dealer ada Komatsu, ada Exido, ada Liber, ada Sani Perkasa, ada Ulti, ada DMT, ada Indio Terpertama. Ya, di Sani Perkasa anak-anak yang kurang lebih sana kurang lebih sekitar 350 orang yang sudah tersebar di seluruh cabang di seluruh Indonesia. Untuk mining pertambangan itu dia sama, ada Gerabara, ada AI, ada BDMS, ada GSI, ada LV Energy. Ya. Jadi untuk menembus perusahaan-perusahaan tadi, yang pertama adalah yang penting adalah attitude-nya dulu diperbaiki. Kenapa? Sepintar apapun kalian, sekuat apapun fisik kalian, itu akan kalah dengan orang-orang yang punya pengalaman di sana. Kalian akan belajar lagi di sana, menyesuaikan diri lagi di sana. Yang penting apa? Yang pertama kalian harus perbaiki attitude. Bagaimana kita menghargai orang lain? Saya kira bagaimana kita menghargai orang lain? Caranya bagaimana? Betul, ya. Dengan menghargai orang lain, inilah kita akan dihargai oleh orang lain. Kalau kalian tidak menghargai orang lain, maka orang lain, bagaimana orang lain akan menghargai kalian? Betul ya? Ini adalah sifatnya. Apakah setelah mengikuti ILC mendapat pekerjaan? Kira-kira dengan perusahaan yang banyak, dengan lulusan yang banyak sudah tersebar. Kira-kira kalau kalian saya tanya, apakah setelah mengikuti ILC dapat pekerjaan? Kira-kira apa jawabannya? Ya betul. Jawabannya adalah salah mas. Kenapa? ILC merupakan sebuah jembatan. Jembatan apa? Yang menjembatani antara masyarakat dan dunia industri. Kalian setelah selesai ILC, kalian dapat pekerjaan yang lain. Kira-kira ketika kalian mendapat pekerjaan, yang bekerja siapa? Kalian sendiri betul ya? Yang dinilai ketika di lapangan, kalian atau ILC?
Kalian sendiri yang menentukan kalian akan diangkat atau tidak setelah mengikuti UJT. Kira-kira siapa? Kalian sendiri, betul ya? Ya, makanya ini adalah kenapa? ILC menjembatani antara apa? Antara masyarakat dengan dunia industri. Nanti di akhir masa training itu akan banyak industri-industri yang akan kita sendiri. Wah, gimana nih? Merolos atau enggak nih? Ya, yang bisa memastikan kalian mendapat pekerjaan atau tidak adalah kalian sendiri. Kita ada dua program di ILC training. Ada dua program, satu adalah program operator dan dua adalah program mekanik. Jadi ini ada beberapa program juga, ada TEPA ini kelas kerjasama kita dengan sekolah. Jadi dari kelas 10 kalian dibina oleh ILC. Di sini PKL kelas berapa? Kelas 2 ya? Kelas 2 nanti PKL oleh ILC kurang lebih setahun. Setelah setahun kembali ke sekolah. Nanti setelah selesai kalian dari sekolah maka akan ada penempatan dari itu. Itu TEPA kelas. Untuk regular kelas ini adalah kelas perusahaan. Jadi ada perusahaan rekanan kami yang datang ke Malang untuk ngetes anak-anak ILC. Yang selanjutnya kita masukkan kelas cluster khusus perusahaan yang setelah kelas selesai maka akan langsung berangkat ke perusahaan. Yang ada lagi adalah solutif class. Jadi solutif class ini kita bagi menjadi dua. Satu adalah program training PLC kurang lebih selama 3 bulan. Program kedua adalah program pemagangan UJT. Ya, program masa percobaan di lapangan. Dengan syarat apa? Dengan syarat kalian lolos seleksi dari perusahaan. Kurang lebih selama 6-12 bulan di PLC. Ya. Jadi kita hadir ke salah 3 hari ini. Kenapa? Karena ini adalah hubungan baik kita dengan SMK Muhammadiyah. Kenapa? Kita udah support SMK Muhammadiyah di Malang. Kurang lebih berapa ya? Sangat banyak Pak Iwan ya. Dari Mutu, Musa, wah banyak yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga yang materi kita sampaikan adalah work ethic dan menjadi pribadi unggul. Bagaimana kalian akan bekerja nanti kalau kalian tidak tahu yang namanya ketika bekerja. Kalian menjadi orang sukses nanti, tapi ternyata apa? Kalian tidak tahu ilmunya untuk menjadi seorang pribadi yang unggul. Untuk apa? Untuk memenangkan persaingan yang sangat ketat. Sehingga apa? Untuk mendaki tangga kesuksesan ini, insya Allah Pak Iwan akan menyampaikan tentang apa? Tentang apa yang kalian hadapi. Real. Pak Iwan dulu adalah lulusan SMK yang berasal dari pelosok Malang ya, di atas gunung, rumahnya Gunung Kapur. Datang ke SMK di kota itu apa? Untuk meningkatkan nilai diri untuk menjadi seorang pribadi unggul. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pengenalan ILC sekaligus prolog untuk Pak Iwan. Untuk Pak Iwan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SMK Muhammadiyah Salatiga yang sudah menyambut kami dengan hangat di sini. Ya. Terima kasih semuanya tim yang sudah berusaha menyiapkan semuanya untuk kami datang dari Malang ke sini Salatiga. Kenapa saya senang sekali datang ke SMK karena kita semua sama rek. Kaget, iya. Dia mendengarkan. Kita semua sama. Maksudnya apa? Saya juga dari SMK sama. Saya akan menceritakan. Tak tanya dulu, Mas, sampai mau gaji 2 digit? Mau. Siapa yang nggak mau gaji 20 juta rek? Mau semua kan? Jelas. Sampai jadikan manajer. Mau Mas? Mau Pak. Oke, tenang. Ya. Jadi apa mulanya pembicaraan harus begitu dulu. Pertanyaannya, apakah Pak Iwan juga pernah gaji segitu? Kecil itu kan? Mohon maaf, saya nggak meremehkan uang. Ini buat apa? Buat kalian bahwa sampai juga bisa. Mohon maaf, ya. Terakhir, ya, kalau saya boleh buka, mohon maaf, Pak guru yang ada di sini ya, mohon maaf. Saya juga jadi guru akhirnya, tapi saya akan ceritakan bahwa saya juga orang nggak punya. Kita berangkat awalnya sama. Saya juga dari keluarga mampu, bukannya saya menjadikan orang tua saya enggak. Dan juga dari tadi diceritakan oleh Pak Tama, saya di atas gunung Kapur, nggak ada air. Jadi kalau
Untuk biaya sekolah saja saya harus cuci angkot, ya, cuci angkot. Oke, itu sebagai pemanasan supaya nanti sampean tahu, ya. Jadi betapa bahwa SMK itu bisa. Mohon maaf, terakhir gaji saya adalah 45 juta. Mohon maaf, saya nggak sombong. Supaya kalian ngerti bahwa SMK nggak main-main kalau sampai memang bersemangat, sampai penuh tantangan. Karena di alat berat itu ada istilah tidak ada yang ekonominya seret. Tapi ada syaratnya. Syaratnya dua. Kalian harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kalian harus ngengkel dan ngeyel. Itu resepnya. Jadi kalian bisa jual biji bisa kalian semua. Ya real saya, tapi harus berproses, gak instan. Saya 25 tahun di hutan, di alas. Makanya nanti kalau saya banyak alasan, gak usah kecewa kalian, karena saya 25 tahun di hutan, di alas. Saya lulus SMK, langsung diambil oleh PT United Tractor. Tahu kan PT United Tractor? Dealer alat berat. Ya, dari sekian ratus, dari 200 lebih, 8 orang termasuk saya. Sehingga saya di training ke Jakarta, akhirnya dapat undian, saya di penempatan di Kalimantan Timur selama 4 tahun di Batubara. Setelah itu ketemu sama bule di sana, saya dilecehkan di sana. Anak baru lulus sekolah kesini loh, saya di sini nyari duit, bukan training, katanya si bule begitu. Akhirnya bos saya ngomong ke kami, Wan, kita harus tunjukin ini, kita dilecehkan di sini. Oke bos, gimana? Pokoknya dari 200 unit jangan sampai 10% yang rusak. Kalau bisa jangan sampai 10% dari 200 berapa kira-kira ya? 20 ya. Jangan sampai lebih dari 20 yang rusak. Ya. Akhirnya kita jaga sampai kerja malam, lembur terus. Supaya apa? Meyakinkan si bule tersebut. Ya. Supaya apa? Supaya meyakinkan si bule itu. Sehingga apa? Bulenya 6 bulan akhirnya percaya. Oh bener anak-anak ini ternyata di sini nggak untuk training, ternyata untuk nyupport saya, membantu saya untuk cari cuan. Karena sekarang ngomongnya cuan ya. Seperti itu. Akhirnya bulenya pindah ke Sumbawa. Tahu Sumbawa di mana? NTB. Aduh, salah tiga. Itu tangan semua. Ya, di NTB saya pindah ke sana karena dekat bule tadi deh. Bulenya pindah ke Sumbawa, ke Tambang Mas. Dia mikir, saya butuh anak-anak yang rajin, anak-anak yang bisa saya ajak kerjasama. Akhirnya ingat sama kita. Ya, akhirnya dipanggillah kita ke sana, satu grup 6 orang. Pindah dari tambang batubara, akhirnya pindah ke tambang. Ada yang tahu PT Newmont? Nggak tahu ya. Newmont adalah tambang emas terbesar kedua setelah Jayapura Freeport. Ya, di sana. Saya di sana sampai 21 tahun, Rek. Mulai dari bujang, mulai 98 sampai 2019. 21 tahun di sana. Mulai dari bujang sampai punya iswan. Kalau istri kan 3, Rek. Kalau 1 kan iswan. Kalau 3 istri. Nah, boleh. Yang perempuan nanti ngamuk kan. Jadi kalau 1 baru iswan. Ya saya punya iswan dan 4 orang anak. Saya lahir 19 April 1976. Jadi sudah 47 tahun yang lalu. Ya akhirnya di sana gempa gede, saya pulang ke Malang. Akhirnya saya bergabung dengan ILC. Sejarah singkatnya seperti itu. Ya kenapa sampai bisa saya 45 juta? Nah, saya akan paparkan di sini. Tertarik ya ini kira-kira? Wah harus tertarik. Makanya ada pantunnya. Pantunnya apa? Ya, nasi kuning campur tomat. Sampai lali ya ya. Ya, nasi kuning campur tomat, suking enjing tetap semangat. Tepuk tangan dulu. Nah, kita ngomong soal anak SMK dulu. Ada yang ngomong bahwa SMK itu diplesetin seperti ini, Rek. Sekolah mengentaskan kemiskinan.
Gak usah malu, gak usah. Justru kita bangga bisa membantu kedua orang tua kita, ya enggak? Membantu adik-adik kita bernilai ibadah ya. Gak usah malu, gara-gara miskin aja kok malu sama, gak usah. Jadi sekolah mengentaskan kemiskinan untuk menjadikan sampean semangat. Ya, makanya saya dulu pas cuci mobil itu untuk biaya sekolah, ada perempuan ngomong ke saya begini, atasnya bondo gombal ngerti ya? Ngerti ya? Atasnya bondo gombal kon iso sukses kawan. Di dalam hati saya, sakitnya di sini Ren. Akhirnya saya timbul semangat. Ya. Untuk bayar SPP, saya dari nyuci angkot itu dapat 500 perak setiap nyuci sehari. Karena sore kan nyucinya setelah pulang sekolah. Seperti kalian gini, sorenya nanti nyuci. Terus untuk jajannya, saya door keliling. Bu, kalau sekarang zamannya sampai tahu melijo. Kalau melijo kan istilahnya modal dulu kan. Kalau saya nggak keliling, Bu, tok, Bu, kalau itu jalan. Bu, saya mau ke pasar, mau titip apa sampean? Oh iya Wan, titip berambang bawang miri lombok bang. Ada dok-doknya pintu kedua. Bu, titip apa? Ada. Dapat 5 orang, dapat 100 perak waktu itu ya. Zaman saya 90, tahun 90, satu mangkok bakso yang keliling maksudnya, yang berupa keliling itu 100 perak itu sudah full. Semuanya ada di situ. Ketemu teman-teman SMK di pasar. Iwan anak-anak keliling pasar. Jadi tawain begitu deh. Wah, dari situ saya mulai pokoknya saya akan tunjukin ke mereka yang mau ngomong saya. Oh iya benar. Akhirnya saya punya moto akhirnya ya. Ini boleh sampai contoh. Karena buat semangat sampean. Motonya apa? Saya ingin merantau. Kalau merantau nggak ketemu teman-teman itu lagi kan, supaya saya akan tunjukkan pada mereka bahwa saya nggak seperti yang diomongin mereka. Motonya apa? Ingin tahu? Jelas. Ya kalau merantau bawa apa ya? Bawa apa? Koper jos. Jadi moto saya adalah pergi bawa koper, pulang bawa Fortuner. Tepuk tangan. Oh iya. Harus tuh supaya semangat. Saya harus bisa ini. Mungkin kalau sampai nanti masuk ke ILC alat berat nggak apa-apa. Pergi bawa koper, pulang bawa bulldozer. Oh, masa apa? Ya. Ya. Nggak apa-apa. Harus punya semangat seperti itu, Re. Terus yang membuat saya punya semangat yang kedua adalah saya punya moto lagi, ya. Motonya apa? Wah itu luruai. Yang satu pergi bawa koper, pulang bawa Fortuner. Yang kedua adalah balas dendam terbaik adalah apa? Menunjukkan kesuksesanmu. Jos. Betul itu. Ya, balas dendam terbaik adalah menunjukkan kesuksesan kalian. Apa yang terjadi yang bully saya? Ketemu saya, mohon maaf, saya bawa mobil, ya. Langsung nyelingkung ya? Menghilang itu loh. Ya nggak ngerti, saya nggak punya niat apa-apa. Tapi 25 tahun bukan instan proses. Yang jelas apa? Sampean semua punya peluang yang sama. Harus. Saya juga sama-sama dari SMK. Ini saya senang kalau ketemu teman-teman SMK. Kenapa? Kesuksesan. Tapi apa? Harus semangat, harus punya apa? Punya cita-cita. Kita lihat, ya seperti ini SMK. Waduh, coba lihat. Kalau SMK tawurannya 98% ini, iya kan? Jangan, harus kita bantai, kita tunjukin. Kenapa? Karena sekarang kalau zaman saya masuk STM itu nggak bisa kuliah ya. Makanya apa? Mohon maaf, kentara gitu loh. Oh anaknya orang kaya itu SMA. Kalau anaknya orang nggak punya pasti STM. Kenapa? Ujung-ujungnya pasti kerja, nggak bisa kuliah. Sekarang kebalik zamannya, SMK jadi rebutan. Kenapa? Karena bisa kerja, bisa kuliah, bisa macam-macam. Ya. Ayo tangan semua.
coba lihat kalau jam kos, wah, yang ketawa Makassar yang ketawa. Wah, coba lihat. Kalau anak SMK STM reuninya naik mobil, keren kan? Itu tangan yo. Pertanyaannya, kenapa kok naik mobil? Karena anak SMK itu punya keterampilan yang bisa sambil bekerja, sambil sekolah bisa bekerja. Ini buktinya. Ya biarpun itu rental, coba banter tapi rental. Oke, dunia industri dan pribadi unggul. Ya, kita akan bicara dua ini. Ya, nanti yang mengenai pribadi unggul nanti cerita tentang kehidupan saya. Ya, kita ngomong dunia industri dulu. Ya, apa yang Anda lakukan setelah lulus dari SMK ini? Kelas berapa sih? Ucol, kelas 3. Mau ngapain sampean? Nah, kita lihat di situ. Mau kursus? Ya kalau kursus ya. Nah, ya sila, tepuk tangan. Mau kuliah? Silakan. Mau kerja? Monggo. Kagak ngapa-ngapain jadi tiru gitu. Nanti lapor. Mau kawin lagi? Aduh, ojo dhisik. Ojo dhisik. Sama harus punya pekerjaan dulu baru nikah. Memang godaan terbesar laki-laki apa ya? Jos. Bentar, pertanyaannya berdua. Kalau mbak, godaan terbesarnya apa mbak? Yang jawab perempuan teman perempuan. Yang jawab perempuan, ya. Kalau laki-laki sepakat, godaan terbesar laki-laki adalah perempuan. Loh, saya juga makanya agama kita menjadikan laki-laki apa di surga? Bidadari, nggak ada bidadara. Bukan perempuan, ya kan? Loh, ini apa mbak? Ceramah agung jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ini rapi. Kalau perempuan tadi, apa godaan terbesar perempuan? Perempuan yang jawab. Perempuan. Kok mbak? Ya memang laki-laki jodohnya perempuan, tapi perempuan itu lebih condong ke materi. Jadi cocok, mohon maaf perempuan. Mohon maaf. Mas, kalau sampean nanti ya umur 75 tahun sampean bawa Lamborghini. Kurmari. Bawa Ferrari. Terus sampai mau nikah umur 17 tahun dan perempuan bisa enggak kira-kira? Bisa. Jelas bisa, mohon maaf ya, mohon maaf perempuan. Kenapa? Karena perempuan memang fitrahnya senang sama materi. Jadi jangan khawatir laki-laki, biarpun sampai sudah umur 75 tahun, gak usah khawatir. Kenapa? Payu, ngono es kasarane. Payu. Dan contohnya ada nggak yang kakek-kakek rapi dengan gadis? Oh enggak? Oh, makanya mbak-mbak itu perempuan nyadari bahwa dia adalah godaan terbesarnya adalah. Oke, lanjut. Ya, jangan nikah dulu. Ya, perusahaan di mana dan budayanya di mana. Ya, bidang usaha itu apa sih? Mengatakan bahwa dunia usaha dapat diartikan sebagai suatu lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi. Bidang usaha mau home industry juga kan, termasuk bidang usaha. Sampai mau jualan cilok, kalau punya cabang 20 itu kan duit juga, usaha juga kan. Iya. Industri, kalau industri itu usaha tapi pengerjaannya sudah memakai teknologi, pakai mesin-mesin, pakai istilahnya teknologi, itu yang dikatakan industri. Ya ini macam-macam bidang usaha ya, ada pertanian, pertambangan, fabrikasi, ya, ada konstruksi. Kalau di sini jurusannya ada berapa ya? 4. Ada apa aja? TITR, TKR, TP. Ya. Tapi jangan berpikiran bahwa itu aja, luas. Sama kalau mau ke alat berat juga bisa. Ya tadi itu sudah dipaparkan. Ya. Dan sudah lulusan 4 orang yang dari Salatiga ini yang sudah bergabung sama kami dan 3-nya sudah bekerja di
luar Jawa. Ya ini perdagangan jasa keuangan macam-macam ya, informatika. Ya. Ini kalau minyak sawit seperti itu, ya. Nah ini contohnya kalau di minyak sawit. Nah ini kalau di pertambangan seperti ini Ren. Ya. Perempuan juga nanya, Pak ada nggak perempuan yang di dunia tambang? Oh no. Operator banyak. Terus ada juga jadi engineering. Ngapain itu? Ya dia membuat laporan, membuat sesuatu yang berbeda supaya alat-alat itu bisa bertahan lama. Banyak ya. Yang dunia perempuan jangan berkreatif bisa. Dan saya menjumpai di tambang itu banyak sekali perempuan yang ikut di pertambangan. Jadi mbak-mbak perlu gelisah. Ya kalau nggak mau ditambang, carilah suami yang orang. Ada manufaktur, pabrik kemasan, ya seperti ini. Ada waskita karya, ini pembangunan gedung-gedung. Budaya perusahaan, ya. Diatur semua di dalam perusahaan itu. Cara bertegur sapanya gimana? Gak seperti kita ketemu, Besti, bro, ya ada aturannya. Ya. Terus ada lagunya, ada masuk perusahaannya juga kan. Seragam kerja pasti sampai sekolah aja punya seragam kan begitu kan. Ada logo jelas, cat, bentuk bangunannya, kendaraan karyawannya, macam-macam. Ya tujuannya apa sih? Untuk mengubah sikap dan perilaku SDM. Apa SDM Rem? Jos, memang salah tidak jos semua. Ya. Manfaatnya seperti ini. Ya, pengertian budaya kerja industri ya yang didasari pada pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat kebiasaan dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok yang tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita dan dakwah. Nah ini yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Yang pertama apa? Integritas. Apa itu? Pokoknya nanti tolong dicatat, tolong dipahami, nanti ada apa ini? Doorpress ya. Ada utamanya. Enggak pulang juga itu ada utamanya. Ada utamanya dari situ. Ya, tolong dipahami nanti ada doorpressnya. Ya, biar nanti bisa jawab. Integritas, apa itu? Orang-orang yang bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan. Ya, mengetahui hukum yang berlaku dalam negeri, industri, perusahaan baik yang tersurat maupun yang tersirat dan mentaatinya. Ini yang diperlukan oleh sebuah dunia industri. Makanya sampai harus tahu gitu. Ya. Karena apa? Sampai mohon maaf, yang dijual apa ini? Untuk sementara ini yang dijual tadi. Kalau tahu mungkin 20 juta, mau nggak? Mau. Jadi manajer mau. Pertanyaan selanjutnya, sampai bisa apa? Kok minta gaji 20 juta? Jawab, bisa apa? Sampai 20 juta di perusahaan, digaji 20 juta sampai bisa apa untuk saat ini? Wah, keterampilan opo? Ya kan? Keterampilannya apa? Terima bongkar dan terima kasih. Loh, bilangnya teman. Besok terima bongkar toh dan terima kasih. Jadi harus punya apa? Ada 3 nanti. Makanya nanti saya akan ungkapkan rahasianya. Kalau 20 juta pasti mau jadi manajer apapun yang penting 20 juta. Tapi bisa apa sampai sekarang? Ini yang harus sampai balik tanya ke diri masing-masing. Tapi kenyataannya nanti seiring waktu ya, saya aja 15 tahun, 20 tahun baru bisa 2 digit. Alhamdulillah yang tadi itu. Ya, integritas profesional yang tadi ya. Orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka punya kemampuan, keahlian. Ya, mohon maaf ya, kalau di Indomaret, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja, lotak 3 juta, ya kan? Tapi sampai umur 35, mohon maaf, nggak laku lagi. Dia pasti akan
dunia alat berat semakin tua semakin gajinya tinggi. Kenapa? Karena semakin pengalaman dicari, semakin laku. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti tahan dulu. Ya, yang kedua adalah profesional. Setelah apa tadi yang pertama? Integritas. Yang ketiga, sama harus produktif. Apa itu? Sikap yang berkonsep pada hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini supaya sampai bisa produktif. Yang keempat, kompetitif. Apa itu? Ya, sebuah kata yang menggambarkan situasi kerja saat ini karena di dunia industri memiliki persaingan. Ini yang harus sampai cadari. Sampai kalau melamar ke dunia industri, ya ribuan lawannya. Paling yang diambil cuma berapa? Paling 50, 20. Kamu harus sadar itu. Terus karakter pekerja yang dibutuhkan inovatif. Apa itu? Mencurahkan segala pikiran atau kemampuan diri dalam berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang membuat perusahaan itu mempunyai nilai tambah. Ya. Seperti itu. Nah, etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Seperti itu. Etos kerja sebenarnya istilah populer untuk selera bekerja personal atau yang bisa muncul diawali dari budaya perusahaan dengan core values-nya serta visi misi. Seperti itu. Jadi kelima tadi harus sampai punyai. Ya, mulai dari integritas, terus apa lagi nih? Profesional, apa lagi? Kompetitif, inovatif dan ya, produktif. Ini kan siapa tahu nanti ada pertanyaan seperti itu. Sama dengan etos kerja ini, apa etos kerja? Cara menumbuhkan etos kerja, yang pertama awali dari diri sendiri. Ya, awali dari diri sendiri. Jadi kalau ada orang tadi berbuat yang nggak benar, ya untuk diikuti biarpun itu senior. Ya, jadilah diri sendiri untuk tetap yang terbaik. Jangan ikut-ikutan. Kalau biarpun senior, kalau memang nggak benar ya jangan diikuti. Ya, tanamkan sikap disiplin. Jelas. Gunakan waktu dengan bijak. Jangan main HP. Ya, memang musuhnya terbesar sekarang adalah saya nyebutnya adalah setan gepeng itu. Setan gepeng itu. Hindari gangguan sebanyak mungkin. Jangan biarkan kesalahan mematahkan semangat. Tetap seimbangkan waktu bekerja. Nah, ini kamu harus punya untuk menumbuhkan etos kerja tadi. Ayo tanya pada diri masing-masing. Ada nggak di diri sampai masing-masing ini? Etos kerja unggulan. Kerja adalah rahmat. Kerja adalah amanah. Kerja adalah panggilan kerja. Ya. Kerja adalah seni. Kerja adalah kehormatan. Kerja adalah pelayanan. Ya. Ayo mulai sekarang tolong ditumbuhkan rasa-rasa seperti ini. Kalau sampai punya rasa ini yang sampai jual dulu. Ya, yang sampai jual dulu adalah ini. Semangat kerja sampai ini. Karena sampai belum punya keahlian, belum punya pengetahuan yang lebih. Jadi yang sampai jual untuk saat ini adalah ini ya. Kamu harus sadar itu. Makanya tadi itu 20 juta mau, tapi bisa apa? Nah, balik lagi ke situ. Karena sampai yang sampai jual untuk saat ini adalah ini. 20 juta ya nggak mau perusahaan bayar ini. Kamu harus punya keterampilan, pengetahuan yang lebih. Tapi tetap sampai harus semangat, tetap sampai harus bisa. Contohnya real saya. Aku bukan menyombongkan diri. Sama, kita berawal dari SMK sama. Penyakit yang harus dihindari. Kudis, apa itu? Kurang disiplin. Kutil, apa itu? Kurang teliti. Ya. TBC, tidak bisa komputer. Hari gini nggak bisa komputer kan begitu. Jadi penyakit-penyakit ini harus sampean hindari. Ya, suka mengeluh, banyak menuntut, egois, arogan, Pak. Darah muda, Pak. Ada apa? Ya, kalau semuanya ini ada pada diri sampean, ruwet kayak Jokowi, ruwet. Ambil sepedanya, langsung gitu kan. Jokowi. Jadi harus sampai hindari nih penyakit-penyakit ini. Cepat merasa puas, merasa hebat, bekerja asal-asalan. Udah. Kalau ada ini cepat hilangkan. Karena yang
Ya, sama harus sadari itu. Jadilah pribadi yang unggul. Anda pasti lebih bisa. Tepuk tangan semua. Apa yang sampean rasakan setelah melihat video ini, Rek? Ayo, terus terang. Motivasi apa, Mas? Ya, kenapa kok termotivasi? Pegang. Tepuk tangan buat temannya. Siapa namanya, Mas? Baca. Oke. Jadi harus ada. Coba. Sampean bisa ketep gak sampean tuh? Bisa kan? Coba sampean gak bisa ketep sehari aja, apa yang terjadi? Sekarang fungsi ketep tuh apa sih, Rek? Orang ini orang. Apa fungsi ketep? Nah, memang salah tiga ini. Tapi jangan sampai seperti namanya ya. Kota yang gak pernah dapat nilai 100 itu adalah kota salah tiga. Gak pernah dapat 100, salah tiga terus. Tapi anak-anaknya mantap. Ayo berani cuma. Jadi seperti itu. Mereka yang cacat saja punya semangat untuk meraih kesuksesan. Apalagi sampai yang Rek. Coba sampean gerayain kabeh, utuh ya. Ayo, kenapa sampean masih males-malesan sekarang? Ayo semangat mulai sekarang berubah. Ya, kenapa? Mereka bisa. Kamu harus lebih bisa gitu. Seperti itu. Oke, nanti kita lihat video lagi. Ya, yang jelas dengan adanya video tadi menyadarkan kita bahwa semuanya adalah apa? Lengkap semua. Kenapa kadang-kadang masih menyia-nyiakan sama gitu loh? Kenapa? Berdoanya enggak karuan. Ya Allah, tolong saya dikasih kesehatan ya Allah. Tapi apa perbuatanmu? Kon nyepul ahli hisab, ngerokok, ngene apa ya? Kenapa begitu? Gak cocok dong kamu jatuh sehat tapi kelakuanmu gak sehat. Ya apa ini? Ya apa guys? Lek-lekan ya apa? Ya, harus sadar itu. Menyadarkan sampean bahwa sampean harus bisa. Ya memang saya seumuran sampean, pikiran sampean juga ya apa bisa, ya apa. Mesti kan ngono kan? Tapi yakinlah kalau sampean semangat dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dikasih jalan sama Allah. Insyaallah. Tetap semangat. Oke? Kita lanjutkan lagi. Loh, digosok ya? Pinter. Ya, bagi. Artinya bagi. Kita bahasa Inggris. Apa? Mimpi datang. Oh, kamu lebih mimpi datang. Sebuah cara dari mimpi. Wujudkan mimpi. Loh, kau ngomong apa ya? Jadikan mimpi. Cuma mimpi apa? Kali taman. Tepuk tangan semuanya, ayo. Tapi yang mimpi yang baik, bukan mimpi. Ya. Selanjutnya, ya. Sampean pertamanya harus punya visi. Kalau mau sukses, kamu harus punya visi. Apa visi gue? Ya. Satu kata aja, apa visi itu? Wah, tak keinget. Coba tulang lagi. Impian atau cita-cita? Cita-cita. Jos, tepuk tangan. Untuk siapa? Brilian. Sesuai dengan namanya. Ya. Jadi impian atau tujuan
tujuan atau target sampean harus punya. Ojo jangan seperti air di daun talas. Apa maksudnya? Ngene tok. Rezeki kan ono sing ngatur, sing ndukur iki. Sopo pelapon iki ta? Kok rezeki sing ngatur ndukur iki lho. Ya memang rezeki dia ngatur, tapi sampean harus berdoa dan berusaha. Contoh sederhananya begini. Mas, sampean seneng apa? Makanan. Mas makan sambel, maksudnya makannya lauknya lauk. Nduk goreng. Itu suruh goreng, ayam goreng. Oh. Sampean jualan ayam goreng, sampean jualan nasi goreng. Pernah nggak suatu saat sampean sudah dari rumah sudah memikirkan sampean mau beli ayam goreng, tapi kenapa di jalan? Oh, belok ke nasi goreng. Pernah nggak? Jangan ini aja. Pernah nggak kalian cuma dari rumah mikirin mau beli bakso saja? Di tengah jalan belok ke yang lain. Pernah nggak? Tak tanya berikutnya. Siapa yang membelokkan hati sampean? Siapa? Pikiran. Siapa yang mempunyai pikiran? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi rezeki itu memang ada yang ngatur Allah. Tapi contohnya begini. Ada air. Saya haus. Aku lagi ngasih tok ini kena. Bisa enggak? Kan bisa. Tetap saya harus berusaha untuk mendekatinya. Iya kan? Itu yang kelihatan. Apalagi yang nggak kelihatan rezekinya. Tapi percayalah, memang rezeki, jodoh dan ajal itu bisa ada yang ngatur, tapi itu bisa berubah. Dengan apa? Dua. Apa? Berusaha, ikhtiar dan berdoa. Ya, seperti saya gini, kan berusaha ini jalan untuk ke sini. Ya, akhirnya saya pegang tangan kanan, jangan tangan kiri. Kan nggak boleh kan? Supaya dapat pahala. Tangan kanan duduk, terus baca Bismillah. Insya Allah dapat pahala karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, jadi harus punya visi. Kalau sampai nggak punya visi, terombang ambing ya. Ya, terombang ambing sampai. Yakin itu. Harus mulai sekarang harus punya cita-cita, impian, tujuan, target, jangka pendek. Oh, aku lulus kader ini. Harus. Kalau nggak punya itu, alamat sampai. Kayak Ayu Ting Ting, alamat. Ngomong artis langsung. Alamat palsu banget. Ngerti nggak? Misi. Apa lagi misi deh? Iya. Jadi misi itu ibaratnya adalah apa? Pelurunya. Nanti senjatanya ini pelurunya. Langkah-langkahnya apa untuk menempuh atau menuju visi itu? Cita-cita sampai itu apa yang sampai harus tempuh? Itu namanya misi. Tadi ini harus sampai miliki. Yang pertama adalah saya punya core values, nilai inti. Ada 4 tadi. Pak Tama tadi sudah menjelaskan. Saya nambahin aja. Kalau spirituality sama juga insya Allah ya, sama harus perbaiki hubungan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dituntut. Quality, contohnya begini. Saya nambahin dari Pak Tama tadi. Dulu orang yang mau bikin aqua itu sama temennya, Mas, aku mau bikin pabrik jualan air minum. Dia ngomong, kon gendeng Indonesia itu kaya air, kok kamu mau jualan air, kan mencrek aku nih. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semua merek air mineral dipanggil aqua. Mau dijenenge le mineral lah, diceluke aqua. Iki jenenge Cleo lah, aqua. Saiki sing ngomong kon gendeng bocor halus wong iki. Iya, makanya jangan nurutin omongan orang. Kalau sampe juga punya tekad, go ahead. Bocornya wong malam itu takis. Apa takis ya? Sikap. Ya, seperti itu. Quality. Seperti gini lagi.
ninja, guyonane saya dia ngono. Oh, udah ninja kau no. Ya, quality seperti itu. Sama harus punya quality seperti katanya. Mohon maaf, kalau ini di pedagang kaki lima kira-kira harganya berapa? Kita sepakat 5.000. Kira-kira kalau di terminal harganya 5.000? Kau lihat paling betul ya bu. Nanti nasi kena larang. Nanti rest area kita kami ini. Oh 10.000 ya nih. Kira-kira orang nggak tinggi 10.000, dukur 10.000. Nanti. Lo pantai, kira lo pantai. Daun 10.000 dari 9 yo. 10.000 sih lo. Rest area itu 9 nanti sore. Nanti dukur 10.000 dulu lo. Nanti pemalan. Kira-kira kalau di bandara piro sampai ini? Iya kan? Bisa 15.000 ini. Ukurannya sama, mereknya sama, takarannya sama, tapi beda tempat, beda harganya. Artinya apa? Sama-sama jadi manusia, ya. Di mata Allah nilainya akan berbeda. Berbeda dalam arti apa? Pahalanya. Kalau sama nanti jadi mekanik di satu perusahaan dengan perusahaan lain, sama-sama mekanik, gajinya akan berbeda. Menunjukkan itu tadi. Mohon maaf ya. Sama ukurannya, sama mekaniknya, tapi di lain tempat akan beda harganya. Oke? Yang kedua, katakanlah di bandara. Kalau tadi isinya air mineral 15.000, kira-kira diisi apa? Yang di atas 15.000 dengan mengambil tempatnya aja. Diisi apa kira-kira dalamnya ini? Supaya lebih dari 15.000. Enggak, maksudnya air ini kan 15.000. Kalau airnya ditumpah, diisi apa yang kira-kira kita ngambil tempatnya aja. Kalau di bandara, teman-teman bandara. Nutrisari, mana bandara Nutrisari? Ini sih kata orang bandara repot gitu. Katakanlah tuku kopi, sak mene, oleh 15.000. Oh, gak kira oleh. Di sini jus, mungkin di atas 15.000 ya enggak? Kira-kira sing larang ke bandara, sing tempatnya sampai ini cairan apa gitu? Lagi repot kata apa? Es kalah kalau kopi itu apa sih? Katakanlah diisi madu. Kira-kira diisi madu. Madu apa sampai kamu lagi? Kira-kira berapa kali? Lah diisi madu. Iku iso 150.000 rek kamu lho. Iya, dan bandara lho. Iki ngambil sama-sama di bandara. Kalau air mineral 15.000, kopi 20.000, jus 25. Tertinggi kita ngambil adalah madu. Yang perempuan mau di madu? Kan saya baru visual Andre. Bisa jadi terus. Maksudnya apa? Kok bisa tempatnya sama, di lokasi yang sama, tapi harganya bisa berbeda? Apa yang menentukan perbedaan tadi? Jawab. Isinya, Jos. Iki loh, ada strategi ini gitu. Isinya yang berbeda kan? Ya. Sampai juga begitu, Re. Sampai mau gajinya 2 biji, ya. Harus isinya sekarang harus dibikin madu semua, Re. Bisa? Bisa, harus. Nanti sebentar lagi. Supaya nilai sampai bisa 2 biji. 2 digit itu bisa belasan atau puluhan. Ya kalau Arema ini ya mohon maaf ya 45 juta ya. Kalian juga bisa, intinya itu gitu loh. Ya seperti ini tadi, tergantung isinya apa. Kalau sampai isi air mineral ya 15.000 harganya sampean. Kalau diisi kopi 20.000, diisi jus 25. Lek konce ngopi kuyuran
semua sampean bernilai. Katanya mau membanggakan orang tua, katanya mau punya kendaraan, punya pasangan. Harus diawali mulai sekarang, Rek. Ojo keluyuran bengi-bengi main setan gepeng meneh oleh cuma dibatasi gitu loh. Oke? Quality, safety, apa safety? Keamanan, security ya keamanan. Keselamatan. Kalau saya ngomong safety, ya, tak tanya sekarang. Ada nggak toko yang jualan spare part manusia? Ayo coba, ada nggak? Kok sampai si nekat sepeda motoran? Gak helm. Kok si nekat itu? Oh, bapak gak pernah trek-trekan sih. Loh, iya memang gak pernah, makanya takon. Apa sih? Trek-trekan ya apa sih anu ini? Apa jadi aku saya kok bangga no ya apa trek-trekan? Apa? Apa mentale? Aduh, mentale dukun naksal ini. Jadi saya tanya teman-teman yang trek-trekan anak itu, "Le, apa seneng trek-trekan?" Kamu nggak tahu apa? Nggak tahu makanya aku takut. Bapak nggak ngerti sih. Trek-trekan Pak, ayo kadung. Menang. Siapa sih nyorai? Kaum Hawa kan? Wah, itu Pak. Aku itu lagi ditepoi kaum Hawa lagi menang. Jokowi itu kalah Pak. Duh, so Jokowi kalah ya Mak, kalau menayang mangono lho. Terus tak takon ini. Oh, Jokowi kalah ya? Iya Pak. Terus kalau bapakmu teko ya, bapakmu dulu teko ini. Terus kon apa? Melayu Pak. Loh, jadi Jokowi kalah, bapakmu kok menang? Dulu di pangkat TV Jokowi bapakmu. Artinya apa? Kamu cuma dibesar-besarkan di kelompokmu itu loh, Rek. Kon kubah mabung ini, kon trek-trekan, kon tatoan, macam-macam, cuma di kelompokmu tuh, hebat kon yo. Tatomu coba, waduh, tulisannya coba, ngeri. Pas dibuka lambene pas adus, ono tulisannya baik, jagalah kebersihan. Oh, boy. Kira-kira kalau bapakmu kon digedingi enggak? Bisa dicoret ke kakak kon, tapi di kelompokmu. Ingat ya, safety. Apa? Keselamatan. Jadi mulai sekarang awali. Jadi sampai sepeda motor jangan goncengan 3, pakai helm, ya. Kalau yang kelas 3 mungkin sudah 17 tahun, ya, bisa punya SIM seperti itu. Oke, environment apa artinya? Oh, Mas, yang tahu? Tak kasih stiker. Apa environment? Lek Batman ngerti ya, mainnya mesti ngerti ya. Superman, permen. Apa environment? Oh, link. Mas, Samen. Iyo, itu bukan. Oh, bukan itu sudah. Ya, lingkungan kita bagi menjadi 2. Lingkungan apa? Lingkungan yang betul-betul kebersihan. Ya Indonesia nanti tidak bilangin. Ono tulisan dilarang buang sampah di sini, di sana. Indonesia, opo diolehi, wong setan dipangan. Bakso granat dipangan. Kapal selam diuntal. Iya kan? Indonesia banget. Oke. Yang kedua adalah lingkungan yang berhubungan dengan teman. Teman, kalau saya punya konsep adalah kalau sampean bergaul dengan penjual minyak wangi, siapa yang akan merasakan? Jelas. Mas sama gak kayak loh salah, baca uang memang presiden dibayar. Kalau sampean bergaul dengan penjual minyak wangi, mau nggak mau sampean akan merasakan wangi biar sampean nggak pakai parfum. Artinya apa? Kalau sampean bergaul dengan teman-teman yang jujur, yang imannya bagus, ya sampean akan kecipratan. Aneh siapa ini? Aneh Pak Dito, Rek.
Belian, pantesan lah kok jangan belian, mare alim, waduh, kok. Jadi siapa yang bergaul dengan orang yang baik akan kecipratan juga, maksudnya begitu. Tapi kalau sampean bergaul dengan tukang pandai besi, aku nggak menjelekkan sebuah profesi ya, enggak. Apa maksudnya? Akan merasakan apa ya? Dengan iya, sama akan merasakan panas. Coba lekon kena narkoba, kena temenmu mencuri, mah ketangkap anaknya Pak Gito jenenge brilian. Tak kaget aku memang brilian memang ngono ini. Jadi seperti itu, ya. Jadi sampai yang bergaul itu juga harus milih-milih, ya. Makanya itu kalau sampean bergaul dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi sampai merasakan wangi. Tapi kalau sampean bergaul dengan tukang pandai besi, kamu akan merasakan panas. Sekarang hidup itu memang pilihan. Mau pilihan apa? Yang jelas, sampean punya tabungan dua, tabungan kebaikan dan tabungan kejelekan, dan semuanya akan panen. Kapan panennya? Nggak ngerti kita. Yang jelas tabungan kebaikan akan memanen kebaikan, tapi kalau tabungan kejelekan sampean akan memanen kejelekan. Tinggal pilih yang mana sampean. Nah itu harus ya, mulai sekarang harus dipikirkan itu. Oke? Spirituality, quality, safety dan environment. Selanjutnya. Ya ini kata-kata yang harus sampai luruskan, kami bolak-balik. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kalau sama biasanya males, ojo dibenerno ya, welek itu. Ya saya punya doanya yang mujarab kalau sampai males. Saya juga pernah seperti usia sampean. Apa doanya? Pengen tahu? Ingin tahu nggak? Nah, coba tangannya begini semua. Ayo, doanya kalau sampai males. Ya, doanya adalah Allahumma paksain. Yo iku doane. Kudu dipaksa. Lek gak dipaksa ya wis males tok. Apa doane? Allahumma harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak bakalan. Contoh nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sobo, kan sobo ala rumuni. 5 menit dikasih perpateni, orang 5 menit itu biar jam. Wah, jam 6 lagi bener. Asli, udah gak percaya? Oh, cocok. Aku tak dosa mulai, mau nyoba jam sholat jam 6 ini. Oke? Harus, Allahumma paksain, harus dipaksa. Kalau kamu mau berubah. Ya, orang bernilai, ya. Dulu OB, apa sih OB kan? Office boy, sekarang jadi GM. Apa yuk? General Manager. Wis aja gado. Aku biyen tukang ngumbah angkot. Alhamdulillah 2 digit. Loh, kan berubah ya? Orang bernilai. Yang dulu bully saya, alhamdulillah. Mohon maaf ya. 25 tahun setelah saya pulang, yang bully saya, mohon maaf, tetap ngarir. Ketemu aku, lu kan mulai ya? Iya. Kan tadi apa lagi? Tadi guru aku lagi. Syukur ya. Aku segini itu kan biaya sekali. Ketemu lo gatel. Karena nggak mau berubah. Kalau sama nggak mau berubah, nggak punya cita-cita, mau seperti itu terus, nggak mungkin kan? Karena sama juga ingin berpasangan, punya rumah, punya mobil. Ya, itu harus, gitu loh. Harus berproses. Nah ini yang harus sampai miliki. Tadi itu hubungannya adalah sampai 20 juta mau jadi manajer mau, tapi bisa apa? Langsung ciut. Sama harus punya 3 ini deh, supaya bisa 2 digit. Yang pertama adalah attitude. Apa attitude ini? Perilaku, sopan santun, cara tutur katamu, ke guru gimana, ke orang tua gimana, hubunganmu sama Allah, ablu minallah dan ablu minannas. Harus
ini dulu Ren. Knowledge, apa knowledge ini? Pengetahuan didapat dari mana? Ya seperti ini, sama kan? Jadi tahu kan? Jadi punya semangat baru kan untuk merubah cita-cita sampean. Karena dengan adanya seminar seperti ini dapat informasi baru. Terus dengan training dan lain-lain, tanya senior, baca buku, itu akan menambah knowledge sampean. Yang ketiga adalah skill. Apa skill? Keterampilan, kemampuan, keahlian sampean. Ini didapat dari apa? Sampean praktek langsung. Makanya SMK ada namanya PKL. Jos, tepuk tangan. Itu salah satunya untuk menambah skill sampean. Tapi kalau sampean di bawah 5 tahun, jangan harap dulu. Memang berproses. Ya, yang namanya mie instan aja ada prosesnya. Iya kan? Harus ngerebus dulu. Ini juga minimal 5 tahun. Saya tadi kan 4 tahun kan, yang akhirnya sama bule percaya kan, akhirnya digaji 2 biji. Seperti itu Ren. Jadi harus proses ini. Mau nggak mau sama yang sama jual cuma attitude aja. Kalau attitude-nya sama nggak bagus, ya mohon maaf perusahaan nggak akan menolaknya, nggak mau terima gitu. Ya tolong ya, Mas mau ikuti terus. Kalau mau keluar silakan, nggak masalah. Ya itu, jadi 3 komponen ini nggak bisa dipisahkan antara 3-tiganya ini. Sampai harus punya attitude, punya knowledge, punya skill. Contohnya, kalau nggak ada attitude, contohnya mohon maaf ya, sampai maling ayam, harganya ayam berapa Ren? 25. Wis katakanlah 1 juta wis. Oleh ketangkep basah, diapakan kalau masyarakat? Wis gak karuan tuh, untuk 10 ini semprotol kabeh. Tapi lek ditakoni maling ayam itu, digowo kepala lingkungan ditakoni diinterogasi, Mas, ini apa sih sama maling ayam? Wah, Pak, anakku lho Pak belum bayar SPP Pak 3 bulan. Kontrakanku 2 bulan teh, 2 bulan aku belum bayar Pak. Bojoku meteng Pak. Ya Allah. Ya enggak real enggak? Tapi kalau nggak punya attitude, mohon maaf ya, makanya tadi tanya ada nggak yang anggota DPR? Mohon maaf, ini nggak semua ya. Oknum. Coba, sudah pakai baju apa? Rompi orang ini loh, sabun lagi sabun. Pada kan untuk dunia ya. Kalau orang jero akhirat, ya ini yang dikatakan attitude ya. Jadi biarpun gelarnya apa, udah karuan tapi ininya nggak ada ya, seperti kan koruptor itu. Nyolong uang rakyat, tapi masih tidak ada. Ya. Saya kita takoni, oleh belajar itu ya boleh cara nilai, ya boleh belajar om. Membaca, jos, membaca ini berapa persen yuk? 10%. Memperhatikan. Oke, delok berapa persen? Sama nih, belajar ya, metode ini. Membaca, mendengarkan. Oke, baru kita dengar. Apa bedanya dengar kalau mendengarkan? Nah, ini. Ya, Bo. Yang mendengarkan? Nah, Jos, tepuk tangan aja. Tepuk tangan Jos. Jadi kalau mendengarkan itu sama dengar kan sepeda motor, dengar kan? Cuma masuk kiri, masuk kanan, keluar kiri. Tapi kalau mendengarkan sama betul-betul fokus, betul-betul memperhatikan. Sehingga apa? Diharapkan sama dengar, diolah, baru keluar. Kan begitu kan? Jadi beda antara dengar sama mendengarkan. Metode belajar. Ternyata apa yang paling efektif selain sama baca, mendengar sama melihat itu cuma 30%, Ren. Itu dikatakan pasif. Terus dikatakan 50% kalau sama berdiskusi, ngomong sama temennya, tukar pendapat.
usul-usul, ide-ide itu dikatakan 50%. Terus naik lagi 75% kalau sampai melakukan praktek dan latihan. Sampai 90% itu sampai bisa mengajarkan, menerangkan. Bisa 90% ya. Ini adalah metode belajar. 1, 2, 3 itu pasif. 1, 2, 3 aktif. Maksudnya apa? Ya saya belajar harus pasif dan aktif. Jangan meninggalkan aktifnya karena diri 90% terus merupakan pasifnya. Ya bisa juga. Jadi ini dipadukan. Oke? Ini cara belajar yang apa ini? Parang jadi. Coba pedangnya Napoleon harganya 85,5 miliar. Lho kok iso? Apa nih kira-kira sing larang? Apa nih sing larang? Saiki coba pedang iki dikekno sama jeneng Rapli, pedangnya Napoleon ceklet kondol. Kira-kira payu piro? Saya kira larang, kalau larang ya. Oh larangan sih larangan. Pedangnya Napoleon kondol, ini pedang lagi loh. Nah, gratis ongkir meneh 8.000. Maksudnya apa? Karena yang punya yang memiliki itu adalah punya apa? Punya nilai. Tadi itu tiga tadi itu. Wes ojo angel. Siapa saja sing pemain terbaik dunia bal-balan? Ronaldo itu pemain termahal. Coba. Taxi tawa. Apa nunggu? Messi ini gampang. Ambil buku kok itu piro nang SMK. Salah tiga ini. Wih, iki lho ambil siji lho. Orangnya enggak siji lho siji beli. Katakanlah 200. Oke. Lambine Repli 200. Nek digawe Messi. Li, tak selangi lambemu kamu aku Messi, tak selangi. Sak jame aku tak keliling kota apa jenenge? Salah tiga. Ya. Lambine Repli 200, kira-kira mari digawe Messi keliling salah tiga, dilelang. Regane piro-piro? Oh, saem. Muake, padahal mari keringete Repli. Tapi karena mari digawe Messi iso saem. Kuale pedange Napoleon digawe Repli. Repli 8.000 koyo. Iya. Maksudnya apa rek? Maksudnya jadilah kalian bernilai. Apa tadi? Tiga tadi itu. Itu knowledge dan skill. Itu yang harus sampai dapatkan supaya bernilai. Seperti itu. Nah, coba. Wow, kalau tadi kok ini dia. Coba untune telu kuning kabeh ya Allah. Coba telonone dulu. Masyaallah. Lek ketemu kancane, bro, pasti yo kok. Kowe telonmu apik yo. Tembelan wis 5 saiki iki telu. Lah tembele tambah apik ya jane. Tak pakute apa saiki. Iki lek lulusan corona yang ini gitu ya. Coba. Belum nih. Sepatunya beda. Kira-kira wong tuane ngakoni anak gak kira-kira ya? Gak kira. Nah untuk bilang balik, gak usah dicontoh. Kalau nak lo, kalau ada sing trek-trekan lo, cuma di bangga di kelompokmu. Tapi kelompokmu dulu tuh dicontoh ke kakak. Asli. Ayo, berubah mulai sekarang. Ayo. Ingat ayat tadi yang cacat tadi ya. Berdiri. Ada dari kau ini kilon. Loh, coba. Ya Allah. Opo sing dibangga ngomong kaya wah, coba ngomong nih. Nakal dulu mumpung masih muda. Setelah tua, pas sudah tua pengen balik ke muda. Lah anak saya kan ngono, pembunuh Pak, darah muda Pak, seneng-seneng sih.
ngene, jalur nomne, yo opo sih awakmu? Lagi iki opo sih kalau berarti? Penyesalan. Ya, memang penyesalan itu selalu ada di akhir. Kalau di depan namanya Perkenalan. pendaftaran. Ya, memang penyesalan itu selalu di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Coba nakal dulu baru sukses. Mati. Gelem tak aku nih gelem. Nah, apa sih lo? Yang namanya mati itu nggak harus sakit, nggak harus tua. Syarat sakit nggak gitu. Ada nggak? Anak kondisi panaran sampean ini ada nggak yang sudah meninggal duluan? Ada kan? Berarti mati itu apa? Nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau lahir urut deh. Ada adik, ada kakak, ya enggak? Tapi kalau mati duluan anak daripada orang tua, ada nggak terbukti seperti itu? Ada. Untuk ngomong, ngono awakmu. Pri, mati itu nggak ngerti kan? Yakin nggak sampai sore itu umurmu? Nah iya, nanti tahu. Nah iya seperti apa sampai itu mati? Sekarang kan? Lah itu ono ya ngomong akeh. Apa ono ngomong dulu kono? Akhirat kono. Lah iya kono kok wani. Tragedi Kanjuruhan Malang judulnya apa? Kate nonton Balang. Nek katene mati gak ono wong kok. Yo enggak? Kita mati gak ada yang tahu. Syarat mati gak dua tadi, enggak harus tua, enggak harus sakit. Oke, work of mindset. Apa Jack? Pola pikir, waduh, nyong. Cake, helpon ya menunggu. Omamu tempelano. Oke, tepuk tangan. Tuh. Tapi aja kon plesetno, the power of mak-mak. Anggap dulu. Ya, the power of mindset. Cara kita berpikir. Jadi orang dihargai itu bukan karena jabatan, bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena status sosialnya, bukan karena pendidikannya, karena status, karena cara berpikir. Ya, mindset, ya akan mengalihkan sikap dan perilaku. Ya, jadi orang bisa berpikir nanti ada 4 komponen supaya orang itu bisa berpikir. Ya, mindset, sikap dan perilaku. Nah, kalau sampai mau hasil baru, mau nggak mau harus punya pemikiran baru. Kalau sampai nggak punya pemikiran baru, jangan harap punya hasil baru. Ini yang harus sampean pahami, Ren. Wes aku gak popo kayak ini, wes makan seperti ngumpul, lo tak kan non. Ya, nggak bisa ini. Kalau sampean mau hasil baru, mau nggak mau kamu paksa harus punya pemikiran baru. Kalau sampai nggak punya pemikiran baru, ojo arep-arep punya hasil baru. Wis resepnya itu resepnya. Tapi ada tambahin begini ya, pemerintah soalnya nambahinnya begini, apa? New normal. Antum ingat? New normal itu gaya-gaya supaya benar jadi salah, salah jadi benar. Ojo belok-belok, yo. Jadi new normal itu begini. Mental block. Ya apa ya Pak? Gambarannya mental block. Istilah pointer ini rusak nih, bener nih, bener rusak nih. Jawabannya kalau rono, lekon jawabannya Pak, aku gak iso. Yo wis, dibele wis, delok itu, wis muntah. Lekon ngomong jawabanmu, Pak aku ora iso, mesti muntah jawabannya. Tapi lek jawabanmu, Pak saya akan berusaha. Beda kan? Tarikannya beda. Lek kon ngomong Pak gak iso, wis delok wis balik lagi. Kok delok wis gak delok kok. Tapi lek kon jawabane saya akan berusaha. Karena tapi paling delok-delok. Loh, oh ternyata iso dilepas sih. Coba dilepas. Istirahat ya? Oke, sebentar. Bentar lagi. Ya, kalau sampai sudah ngomong di sini langsung nggak bisa, sudah nggak akan bakalan sampai